Kalau nanti di yaumil kiamah kita tidak bertemu Rasulullah, yakin itu adalah pertanda kita akan celaka. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya. Sambutan yang akan disampaikan oleh Guru kita Al-Ustaz Abi Jawas sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Disebul Syaritain wa alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa qadaran shakira wa suhbatan tu'inuna fi dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukhtaramin al-mukarramun al-ulama, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Habib Muhammad Iqbal bin Ismail bin Yahya, Al-Habib Umar bin Ali bin Yahya, Al-Habib Husain bin Mihdar Al-Atas, dan juga Al-Habib Alwi bin Anis bin Muhdar Al-Atas. Juga tak lupa kepada seluruh para ustadz, sahib kami, teman kami dalam perjuangan, yakni Al-Ustadz Abdul Qahar, Al-Ustadz Fauzi, Al-Ustadz Suherman, Al-Ustadz Dahlan, dan juga seluruh para ustadz yang bersama-sama berjuang di Kampung Pancawati dan sekitarnya. Mudah-mudahan seluruh para guru-guru kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan rohani dan jasmaninya, serta mudah-mudahan diberkahkan dalam segala urusannya. Amin. Allahumma. Tak lupa juga kepada seluruh para jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Umar bin Khattab ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita ke yaumil qiyamah bersama Sayyidi Syekhunal Mukarram Al-Habib Umar bin Yahya, suwan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ayul hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Tidak banyak yang Abi sampaikan, hanya mengantarkan satu ayat, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim.
Kita ingat bahwa nanti di yaumil qiyamah seluruh amaliyah kita, seluruh aktivitas kita, seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jikalau kita menghadap Allah, mempertanggungkan jawab segala amal-amaliyah kita di hadapan Allah sendirian, yakin berat yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Kita tentu paham dan tahu persis bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana jauh daripada ikhlas segala ibadah kita. Maka padahal Allah nanti di yaumil qiyamah yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Nanti di yaumil qiyamah kata Allah, nad'u kulla unasim, saya panggil seluruh umat manusia biimamihim, bersama-sama dengan imamnya, bersama dengan pemimpinnya, bersama dengan siapa yang kita idolakan nanti di dunia tersebut. Maka jikalau kita mengantarkan diri kita sendirian di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan segala amal kita di hadapan Allah dengan sendiri, berat rasanya melihat kualitas ibadah kita. Maka beruntung sekali kita punya seorang guru, kita punya seorang pemimpin, bahkan kita punya mursyid yang membimbing kita dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kita akan bersama-sama beliau. Jikalau kita sekarang gandul, jikalau kita talqin, jikalau kita baiat menyatakan diri setia dengan Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya Sayyidi Syekhunal Mukarram, yakin dan pasti, seyakin-yakinnya semua akan di backup oleh Sayyidi Syekhunal Mukarram. Karena Sayyidi Syekhunal Mukarram, kita aku sebagai mursyid kita aku sebagai pemimpin kita. Jikalau sholat kita kurang baik, jikalau amaliyah kita jauh dari sempurna, jikalau segala ibadah kita jauh daripada ikhlas, insya Allah yang akan mempertanggungjawabkan nanti adalah Sayyidi Syekhunal Mukarram di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya gandul dan taat apa yang menjadi tuntunan dan ajarannya, insya Allah. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Jikalau kita menghadap Allah dengan pemimpin kita dan sebelah, contoh kita akan menghadap bupati, Pak Lurah. Kalau kita punya orang dalam, yakin mudah akan bertemu bupati. Dicontohkan oleh Al-Habib Hanif Al-Atos, nanti di yaumil qiyamah miliaran manusia semua menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan wailun summal wailu summal wailu summal wailu. Celaka dan sangat celaka, sangat amat celaka. Liman lam yaroni yaumal qiyamah. Orang yang tidak dapat atau orang yang tidak berhasil melihatku nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Kalau nanti di yaumil qiyamah kita tidak bertemu Rasulullah, yakin itu adalah pertanda kita akan celaka. Ada dua kemungkinan dunia nanti di yaumil qiyamah itu, antara surga dan neraka. Rasulullah menjamin barang siapa yang bertemu saya yakin pasti masuk surga, dan barang siapa yang tidak berhasil bertemu saya yakin dia akan masuk neraka. Karena mutlak yang maunya syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan wailun summa wailun summa wailun summa wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Subhanallah. Kita contohkan, kita ibaratkan di dunia. Ketika saya pernah hadir haul Syekh Abu Bakar di Cidodol, ribuan bahkan puluhan ribu manusia ingin bertemu dengan Al-Habib Umar bin Hafid.
tahun kemarin Abi berangkat dengan Habib Hussein dengan Haidir itu habis Isya. Sampai di sana bisa dapat tempat duduk di depan panggung. Tapi tahun kemarin Abi berangkat jam 3 subuh, sudah tidak bisa masuk ke jauh di jalan raya, panas terik matahari, subhanallah. Semua menuju ke Habib Umar bin Hafid. Ribuan bahkan puluhan ribu akan kepingin salaman dengan Al Habib Umar bin Hafid. Tapi di tengah panas terik matahari kita duduk mendengarkan ada monitor televisi dan lain sebagainya. Datang rombongan truk, buka jalan seret, tengah jalan masuk langsung ke tempat panggung, bertemu dengan Habib Umar bersalaman dan duduk di sampingnya. Kenapa kita tidak bisa bertemu dengan beliau? Tapi kenapa yang belakangan bahkan Habib Zuhur itu baru datang langsung sampai ke depan dan disambut dengan luar biasa? Karena apa? Orang yang datang belakangan itu punya orang dalam, sehingga dibuka jalan langsung bisa bertemu dengan Al Habib Umar bin Hafid. Nah, itu gambaran di dunia. Jikalau kita tidak punya orang dalam, nanti di yaumil qiyamah akan bertemu Rasulullah, padahal Rasulullah yang mutlak punya syafaat. Kalau kita nggak punya orang dalam, mustahil kita akan bisa bertemu Rasulullah dengan membawa segala ibadah yang jauh daripada sempurna itu. Bagaimana caranya kita bisa menjemput syafaat Rasulullah dan kita bisa bertemu dengan Rasulullah, kita bisa minum telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita harus punya orang khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi, yaitu wali yang mursyida. Para wali-wali yang menjadi mursyidnya Allah, para wali-wali yang menjadi khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita masuk thariqah syahadat sholawat, yaitu kita punya guru Sayyidi Syekhul Mukarram Al Habib Umar bin Yahya. Beliaulah orang dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin jikalau kita mantap gandul dengan Sayyidi Syekhul Mukarram, nanti di yaumil qiyamah pun dibukakan jalan di pagar betis, kita langsung bisa menjemput syafaat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Allah mengatakan yaumanat kulla unasim bi imamihim. Maka terusan ayat faman utiya kitabahu biyamini, yakin karena kita sudah optimis bersama pemimpin kita akan mendapatkan kitab catatan dengan tangan kanan. Faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fadila. Dengan bangga kita buka buku catatan amal, dengan bangga di hadapan seluruh makhluk yang ada di yaumil qiyamah nanti. Kita bacakan apa? Bangga kita dapat bertemu Rasulullah, dan kita bangga membaca kitab itu di hadapan seluruh. Subhanallah. Itulah gambaran nanti di yaumil qiyamah, dan saya ilustrasikan ketika di dunia. Jangankan Habib Umar bin Hafid, Habib Bahar aja di sini yang tidak punya orang dalam, ketika ada acara mual bisa salaman, mual bisa bertemu dengan Habib Bahar. Harus punya orang. Ketika kita punya orang dalam, laskar membuka jalan, langsung kita bertemu dengan Habib Bahar bin Smith. Subhanallah. Ini gambar. Maka diperkuat oleh saya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kun ma'allah. Kamu harus senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Kita jauh dari sabar, kita jauh dari golongan orang muhsinin, kita jauh dari kategori orang takwa. Bagaimana mungkin kita kun ma'allah? Kata Rasul, kamu harus senantiasa bersama Allah. Jauh seperti itu, karena kena musibah sedikit ada subhanallah. Sudah malas ibadah, sudah malas sholat, sudah galau dan lain sebagainya, bahkan stres. Bagaimana mungkin kita kun ma'allah? Segala sesuatunya kita serahkan kau jauh. Fa'ilam takun ma'allah, kalau kamu belum bisa bersama Allah, fakun nama Allah. Kamu harus senantiasa bersama orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, orang-orang yang sudah
senantiasa diaku sebagai wali Allah. Ibarat tadi orang dalamnya Allah. Kita harus selalu senantiasa bersamanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril yang mengantarkan Rasulullah itu pun balik kanan, tidak berani sekali melangkah, terbakar itu tubuhnya. Tapi ada makhluk satu yang senantiasa tidak lepas daripada Allah, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Malaikat Jibril pun tidak bisa naik ke Arasy, tapi sendal ketika dibuka oleh Rasulullah, Allah mengatakan jangan kamu buka, sendalnya bawa naik ke Arasy. Rasulullah bertemu Allah, sendal pun makhluk yang tidak ada akal, tidak pernah ibadah, tapi nempel di jasad sucinya Rasulullah, bisa bersama Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu-satunya sendal di antara sendal-sendal seluruh dunia yang masuk surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena bersama Rasulullah. Subhanallah. Lah kalau kita tidak bisa bersama Allah, terus kita tidak mau menempel kepada orang yang dekat kepada Allah, kita jauh kategori mulia. Sendal Rasulullah lebih mulia daripada kita. Ini gambaran. Jikalau kita menempel pada ulama, jikalau kita menempel para habaib, jikalau kita menempel pada warasatul anbiya, yakin kita sendalnya para kiai, kita sendalnya para ulama, kita sendalnya para habaib, kita sendalnya para mursyid, kita pun akan bisa bertemu dengan Allah karena menempel seperti sendal yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sendal tidak ibadah, sendal tidak mukallaf, tapi karena menempel orang-orang suci, menempel kepada orang yang dicintai Allah, bisa berjumpa dengan Allah. Karena nikmat seluruh di yaumil qiyamah, nikmatnya adalah liqa Allah. Kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang jauh daripada ulama, orang-orang yang jauh daripada kiai, orang-orang yang jauh daripada habaib, di dunia aja ada 3 bala yang diterimanya. Di antara dicabut keberkahannya daripada kasabnya. Buktikan. Jangan jauh-jauh, jamaah kita aja yang tidak pernah tawasul, yang tidak pernah datang, yang tidak pernah kamu ke Cirebon, kamu ke Panguragan, gak pernah. Hidupnya coba lihat. Kenapa? Tidak mau menempel kun ma'allah fa'ilam takun ma'allah ma'angkana ma'allah. Kita harus menempel kepada Duriyah Sayyidi Syekhunal Mukarram. Yakin kita akan mulia dunia ila yaumil qiyamah. Kunaon fa innahu yusiluka ilallah. Karena dengan kita menempel para kiai, para habaib, para mursyid, fa innahu yusiluka, itulah yang mengantarkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sendalnya Rasulullah tadi. Maka hayuk jangan jauh daripada ulama. Apalagi kita sudah talqin, apalagi kita sudah baiat dengan Sayyidi Syekhunal Mukarram, dengan seluruh duriyahnya. Kita harus setia menjalankan tuntunan, kita harus senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Yakin kita akan mulia dunia ilal qiyamah. Kata Sayyidi Syekhunal Mukarram, yaitu selamat dunia akhirat jikalau kita nempel kepada para ulama, para kiai, para kaum. Kita sudah punya guru murabi ruh, yaitu guru rohani. Ayo kita senantiasa, kita setia, kita jalankan semua tuntunannya dengan semaksimal mungkin. Yakin kita akan bersama beliau, karena beliau adalah orang dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama pimpinan Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Syahadatain, dan juga atas nama pimpinan daripada Majelis Taklim Asy-Syahadatain Sukabumi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekhilafan semasa Abi menjabat dan juga
saya berterima kasih atas kehadiran dan juga sumbangsihnya, baik berupa moral, material, tenaga, pikiran, dana, dan sebagainya untuk terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan seluruhnya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin dan menjadikan wasilah kita diaku sebagai murid Sayyidi Syekhunal Mukarram. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.